itu udah kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Iya, Segala kehendak peristiwa Bapak. yang Kata Yesus, terjadi di iblis situ. lah yang menjadi bapakmu. Kau menginginkan keinginan bapakmu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Kata Yesus, Yohanes pasal 8:37. Iya betul. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang bukan keturunan Abraham ini. Orang-orang Ya. ahli Taurat dan orang-orang Parisia, termasuklah Ya, pemerintahan bapaknya Pontius siapa? Pilatus. Bapaknya siapa? Nah, Bapaknya di situ siapa? dia, ya. Bapak orang itu Ya. adalah iblis ini yang menyalibkan Terima Yesus kasih. itu kan di situ dia. Berarti kematian Yesus adalah kehendak. Ya kehendak Bapa. Yang mana nih, Kenapa Bapak iblis kan? atau Bapak Loh. Bapak Yesus atau Bapak iblis? Yang mana nih? Ada dua bapak yang menginginkan kematian Yesus loh. Oh. Ada dua bapak menurut orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus. Menurut orang Kristen yang menginginkan kematian Yesus bapaknya Yesus. Kalau menurut Yesus bapaknya iblis. Nah, yang benar yang mana nih? Yesus atau kalian? Bapak mana nih yang menginginkan kematian Yesus? Bapaknya Uni, karena Yesus itu dibuatkan Ya, untuk hadir kata ke dunia Yesus ini yang menginginkan kematian untuk dia mati. adalah bapaknya Di situ iblis. dia. Kata Kan di situ Yesus, dia. bapak iblis. Bang, nih kata Nah, Yesus nih, yang menginginkan ini- kematian Yesus bapak iblis. Kata abang, Kan bapak udah Tuhan. Berarti abang menuhankan bapak yang dibilang Yesus ya, iblis ya. Uni, kan udah saya jelaskan tadi, Bapak, iblislah bapamu itu karena keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kan Iya, di situ di ayat itu kan sudah tahu. jelas Uni, nah di situ. Iya, yang Nah, menginginkan kematian Yesus kan kan di situ iblis. dia. Juga bapaknya Yesus. Nah, Berarti nah, keinginan bukan bapaknya iblis. Yesus dan keinginan Nah, bapaknya orang-orang ini sama ya. Uni, ketika Uni membaca perikop keturunan Abraham yang tidak berasal daripada Allah, Aduh. di situ Yesus lagi berdiskusi dengan orang-orang seperti itu. Karena pada saat itu belum Iya. waktunya Yesus menyerahkan dirinya Uni untuk disalibkan di situ. Iya, Nah, di situ pada dia. waktu itu ia ingin Penyaliban dihabisikan Yesus itu, nyawanya. Penyaliban Yesus itu Uni sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama Uni kan di Iya, situ udah dia. 4 kali Anda jawab ini loh. Kan Anda udah bilang Iya. gitu, ngapain diulangi lagi? Kan sudah saya dengarkan itu. Kematian Yesus di tiang salib itu kan rencana Tuhan Anda yang versi Bapak kan? Ya, betul. Nah, ya, yang membunuh Yesus itu mengikuti kehendak bapaknya yang adalah iblis, bukan? Ya, itu jauh sebelum Berarti Yesus disalib. kematian Yesus itu adalah rencana bapakmu yang versi Tuhan Bapak dan juga adalah kehendak bapaknya orang-orang Farisi yang adalah iblis. Kan betul itu. Apalagi salah aku. Ya, di situ Ya dia udah, Uni, kan karena mereka selesai tidak diskusi percaya kita. kepada Yesus. Terima Itulah kasih dia. ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa keinginan bapaknya Tuhan, atau keinginan Tuhan bapaknya orang Kristen dengan keinginan Tuhan bapaknya orang Yahudi sama-sama menginginkan kematian Yesus, berbeda dengan Tuhan kita yang bukanlah bapak siapa-siapa, tidak menghendaki nabinya, rasulnya meninggoy dengan konyol. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Ar-Rahman Rahim. Jangankan Rasul yang baik dan benar, Firaun saja diberi kesempatan berkali-kali untuk bisa kembali ke jalan Allah. Ya, ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Ar-Rahman Rahim. Abraham diutus ke kaumnya hendak dibakar Raja Namrud, diselamatkan. Musa diutus ke kaumnya, dikejar Firaun, diselamatkan. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus ke kaumnya, diselamatkan. Nabi Muhammad diutus ke kaumnya, diselamatkan dari berbagai macam cara-cara ingin menghabisi Nabi Muhammad, seperti hendak diracun diselamatkan, hendak disihir diselamatkan, dan hendak dihabisi nyawanya ketika perang diselamatkan terus. Inilah esensi Allah dan esensi kenabian. Mereka akan terjaga selalu oleh Allah Azza wa Jal, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan Tuhan yang menginginkan kematian orang benar untuk menyelamatkan para penjahat. Nauzubillah min zalik. Tuhan kita adalah Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Allahu Akbar. Inilah Tuhan kita. Bangganya menjadi Islam. Makasih. Oke, terima kasih Uni. Itulah bedanya saya dengan Uni ya. Nah, di situ. Karena disitulah kemahakuasaan Tuhan kami kan, di situ dia untuk mengasihi, menyayangi kami supaya kami apa namanya Itu bukan dibebaskan dari maha perbudakan kuasa dosa. namanya. Itu dia. Mana ada Uni, kapan Tuhan? aku bisa ngomong Uni? Ya bentar. Ya, Cak Itu Tata, Bang Datuk, Bang Handi, Bang Otak, silakan ngobrol dulu sama Ustaz Arif. Habis itu aku. Jadi itu bukan maha kuasa namanya. Lah masa ada Tuhan dibuatkan mati? Ini kan ngabrol ini. Iya, kan memang tujuannya seperti itu, Bang. Kenapa dia mati? Tuhan Ya. dinubuatkan mati. Kita ambil dulu. Tuhan dinubuatkan mati.
Yang Ya. menubuatkan Tuhan mati siapa? Abang, di situ abang lah tidak tahu mengenai keimanan Kristen bang. Kalau Enggak, saya nanya. iman abang Kita buka, untuk kita buka. memaksa menilai Enggak, iman enggak. kami bang. Kita saya akan nanya. nyambung loh bang, tidak akan nyambung. Enggak. Saya nanya. Tuhan mati ya untuk menebus dosa manusia. Jadi yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Manusia. Ya, Manusia. Berarti yang Kemanusiaan ya, menebus Tuhan. manusia itu gimana? Manusia tuh yang mati. Berarti yang menebus dosa Anda adalah manusia. Iya, rohnya Tuhan tapi Aduh. Jadi yang mati di atas yang salib menebus dosa Anda adalah manusia. Bukankah Ya. menjadikan manusia sebagai tumbal itu adalah ajaran pagan? memang seperti itu nubuatannya tuh. Aduh, mantap. Jadi Yesus sebagai tumbal, Ya. Yesus sebagai tumbal, Iya. sebagai tumbal. Mm-mm. Sebagai tumbal, Yesus sebagai tumbal, Yesus tumbal. Nih, Ya. untuk menggantikan Anda terhadap dosa Anda. Ya. Apakah pernah Tuhan yang menumbalkan Yesus ini minta darah anak manusia? Memang iya, memang tumbal Di mana Tuhan minta tumbal darah manusia? untuk menggenapi janji tuh. Ada janji. Di mana, di ayat berapa? Di Imamat 1 nomor 2, di situ dikatakan, jikalau engkau hendak melakukan persembahan, hendaklah kau melakukan persembahan yang kambing, domba, lembu. Itu zaman Musa tuh. Ya, terus diamini oleh Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Hmm. Ya, Yesus berkata dalam Matius 4, lakukanlah persembahan yang dipersembahkan oleh Musa. Ya. Kenapa Paulus mengatakan Yesuslah sebagai persembahan? Nggak tahu juga tuh ya. Aduh, Bingung juga kita jawabnya kan. Paulus di dalam Galatia 5:2 mengatakan Yesus adalah korban persembahan. Sebagai tumbal dia. Iya. Paulus yang bilang. Betul tuh, memang seperti itu. Memang dinubuatkan, memang dibuktikan dari awal dia dilahirkan dari darah perawan sampai dia mati dan bangkit lagi. Wah, berarti Anda ajaran Dewa Molok ya? Gimana tuh? Dewa Molok? Kristen memang dari awal saya tuh. Enggak, Dewa Molok itu kan mengorbankan anak manusia sebagai tumbal. Oh. Kurang lebih sama lah tuh berarti. Gimana Bang Junedi? Apa tuh? Bang Junedi? Bener dulu Bang. Ini Bang Mami ngaku ini sama katanya. Bener Bang Junedi? Iya bang, Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa kami bang. Dialah yang menanggung kutuk itu karena perbuatan kami bang. Di situ dia Aduh. kasihnya kepada kami bang. Kan di situ bang, di Yohanes 3 ayat 16 itu kan dah tahu di situ abang begitu besar kasih Allah akan dunia ini bang. Ya. Begitu besar kasih Allah hingga dia menggunakan anaknya yang tumbal. Nah, Ya. anaknya yang tunggal bang, Oh, bukan supaya setiap bukan orang tunggal. yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal bang. Anaknya yang tunggal Kalau abang atau mau hidup yang Bang kekal, Junedi, abang harus percaya kepada Yesus bang. anaknya yang tumbal atau anaknya yang tunggal? Bukan begitu. Saya ambil tengahnya. Anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal gitu loh. Oh iya. Anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal gitu maksudnya. Ya gitu. Ya, Iya. boleh lah kayak itu tuh. Iya. Bolehlah begitu, gitu. Iya. Kalian ini Bang Dato nggak bisa menyusun kata-kata biar dia paham. Jadi saya ulang ya, anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal penebus dosa. Betul apa betul? Betul. Betul gitu Dato. Lanjut. Aduh. Betul itu. Kami, iya, Aku betul. aku jadi ini. Padahal Tuhan sendiri melarang untuk membunuh manusia yang tidak berdosa. Apa ini? Iya. Tetapi Ustaz Tata, kan lanjut tuh Ustaz Tata. ini Ustaz Tata, tuh, Ustaz Tata, kita berikan kesempatan kepada Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Halo. Gimana? Catatan gimana? Ada? Enggak. Belum nih. Lanjut.
Ya aku masih ada sekitar 1 jam lah, 1 jam. Habis itu aku mau baca buku. Ya gimana? Siapa tadi yang mau bertanya tadi tuh? Enggak, dia udah akui bahwa Bapak di surga mempersembahkan anaknya yang tunggal menjadi tumbal untuk menebus dosa. Dia udah akui itu. Betul. Itu betul. Betul Uni, betul. Ya udah nggak apa-apa. Kami kalau ada orang Islam jujur gitu kami udah selesai. Jadi kan biar umat Islam bersyukur atas nikmat iman kami kan. Nah lanjut. Iya. Apalagi? Tapi Uni Oh iya. boleh jelaskan Tunggu, bentar. sedikit? Sebentar. Tadi diakui kalau Tuhan menumbalkan anak ya. Iya. Ini agak sedikit. Ini kita jadi sebuah masalah nih. Kenapa? Bentar ya. Bentar. Nih kita baca ayatnya dulu nih. Nah, lihat ya. Dalam Kejadian 9 nomor 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tapi dia sendiri menghabisi manusia untuk ditumbalkan ya. Dan bahkan dikatakan Tuhan itu jijik dengan penumpahan darah. Tapi dia sendiri pada akhirnya mengingkari perkataannya sendiri ya. Ya. Iya. Di sini kan dikatakan nih, Tuhan jijik dengan penumpahan darah manusia. Tapi ternyata dia sendiri merekayasa kematian anaknya yang adalah manusia, ya. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Mazmur pasal 5 nomor 6. Berarti Tuhan yang sama yang mengatakan jijik terhadap penumpahan darah manusia adalah Tuhan yang sama juga yang telah menumpahkan darah manusia untuk ditumbalkan, gitu ya. Berarti Tuhannya agak ini ya, agak lain ya, berubah-ubah ya keinginannya ya. Tadinya jijik melihat penumpahan darah, tapi dia sendiri ya membuat rekayasa agar terjadi penumpahan darah ya. Itu lain ini. Kejadian 9. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Artinya dia jijik nih. Sama kayak aku nih. Aku jijik makan kotoran, tapi aku sendiri makan kotoran. Gitu umpamanya. Dia jijik dengan penumpahan darah, tapi dia sendiri membuat adegan di mana terjadi penumpahan darah. Nggak konsisten ya Tuhannya ya. Wajar gitu ya. Bukan tidak konsisten. Umi saja yang membacanya tidak ngerti dan tidak paham. Mazmur pasal 5 nomor 6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan jijik melihat penumpah darah loh. Orang yang menumpahkan darah Tuhan jijik. Tapi dia sendiri menumpahkan darah anaknya yang tunggal ya. Ya. Kejadian pasal 9 itu perjanjian Allah dengan Nuh, kan di situ dia. Mazmur pasal 5 nomor 6 Bang. Ya ampun. Mazmur pasal 5. Iya, itu kan dalam perjanjian lama juga, Uni. Di mana Iya. Yesus itu masih Ya, dalam jangan prainkarnasi saya bawa Mazmur, kan jangan di bawa situ kejadian dia. Bang. Iya, tadi kan Nah, ini lanjut membawa. ya. Ini Tuhannya agak lain ya. Ini Tuhan agak lain nih. Pertama dia jijik dengan penumpah darah, tapi dia menumpahkan darah sendiri. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan, memberikan ini catat. Ntar kasih lagi datanya nih. Waduh, aku baca loh ya ini loh ya. Ini. Mazmur berapa Uni? Tadi Mazmur Tuhan jijik dengan penumpah darah ya. Mazmur pasal 5 nomor 6. Tapi dia sendiri menumpahkan darah. Agak lain memang Tuhannya ya. Nah ini nih. Ini ya. Yeskiel pasal 7. Ini agak lain memang nih. Yeskiel pasal 7 nomor 20. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermainan perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu